Dan demikian pula dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum, cita-cita mereka itu tinggi. Mereka begitu mengharapkan kebaikan di akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadisnya Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Aku menginap di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku pun mendatangi beliau dengan membawakan air wudhu beliau dan kebutuhan beliau. Maka di sini sahabat Rabi'ah itu melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala li sal, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, mintalah wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku. Nah, seandainya Rabi'ah ini minta harta, maka akan diberi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun permintaan sahabat bukan itu. Yang beliau minta adalah as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, aku minta agar aku bisa menemanimu di surga. Maka ini adalah permintaan yang berat. Karena kalau ingin berdampingan dengan Rasul di surga, maka harus masuk surga. Sedangkan yang memiliki surga adalah Allah, yang berkehendak memasukkan manusia ke surga adalah Allah. Maka Rasulullah menawarkan permintaan yang lain. Au ghairu dzalika, wahai Rabi'ah, barangkali ada permintaan yang lain. Karena yang berhak memasukkan seseorang ke surga atau tidak itu hanyalah Allah. Maka Rabi'ah mengatakan, huwazak, wahai Rasul, permintaan saya itu wahai Rasul. Minta akhirat, minta surga, tidak minta dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda dan beliau berikan resep. Beliau berikan resep masuk surga. Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, maka bantulah aku terhadap dirimu dengan banyak-banyak sujud. Maksudnya adalah banyak-banyak sholat. Maka di antara amalan yang mengantarkan ke surga adalah sholat. Tentu sholat yang wajib dijaga, kemudian ditambah dan diperbanyak dengan sholat-sholat sunnah. Maka di sini Rasul menunjukkan jalan atau amalan sebab masuk surga, yaitu dengan sholat. Dan dalam sholat seseorang itu memohon, bermunajat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diminta apa? Surga. Dan surga itu adalah cita-cita yang tinggi. Namun tidak kita pungkiri bahwasanya senantiasa menjaga keikhlasan agar dalam amal cita-cita kita itu selalu tinggi itu memang berat. Sebagaimana yang dijelaskan, dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati innaha tataqallabu alayya. Tidaklah aku mengusahakan sesuatu yang lebih berat daripada menjaga niatku. Karena niatku, hatiku itu selalu berbolak-balik kepadaku, atasku. Nah, bisa jadi di suatu saat seseorang sudah nata niatnya, sudah ikhlas, tapi besok-besok berubah lagi. Kemudian dia berjuang lagi, dia luruskan lagi niatnya. Namun setan mengganggu, akhirnya lalai lagi, riak lagi, sum'ah lagi. Kemudian dia tobat lagi, kemudian dan begitu seterusnya. Maka perjuangan meluruskan niat itu sampai akhir hayat. Oleh karena itu,
ibunda kaum mukminin Ummu Salamah pernah menjelaskan bahwasanya doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di rumahnya, di rumah Ummu Salamah, adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rasul berdoa, wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau Rasul saja, manusia paling mulia, berkali-kali mengucapkan doa ini, maka apalagi kita ini lebih butuh untuk lebih banyak membaca doa ini. Karena kita tidak menguasai hati kita, namun hati kita itu berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin hati kita tetap lurus, tetap terjaga, maka mintalah kepada Zat yang menguasai hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.